Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips konfigurasi dari dasar dari Mikrotik yang akan kita praktekkan sama-sama hari ini. Baik, di sini saya sudah menyiapkan Mikrotik router board seperti ini ya. Ini tipenya RB951UI2ND seperti ini ya bentuknya. Ini versi yang router board ya. Nah, di sini yang pertama kita akan coba untuk melakukan reset konfigurasi Mikrotik. Ya. Jadi langsung saja ini saya akan hubungkan ke PC saya. Ya. Ini ya dengan menggunakan kabel LAN. Saya hubungkan ke Ether 2. Baik, setelah terhubung, saya akan melakukan remote dengan menggunakan Winbox versi terbaru ya. Baik, di sini sudah terbaca namanya Mikrotik ya. Kita akan reset dengan login usernya admin, passwordnya kosong. Ini masih bawaan. Baik, di sini untuk melakukan reset kita pilih sistem, kemudian reset configuration. Kita akan melakukan checklist no default, jadi tidak ke settingan default dari pabriknya. Kemudian kita tidak akan backup, jadi do not backup ya. Dan klik reset configuration. Nah, selain dari tampilan GUI ini, kita juga bisa melakukan lewat terminal ya. Urutannya sama, sistem reset configuration. Baik, kita tunggu sampai router itu merestart sendiri ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Yang akun kemarin aktif diputusin lagi. Iya, di disable lagi. Oh, saya kira masih di on. Oh, mau pakai lagi? Jadi on lagi nggak? Takutnya kan anak udah pada tahu Pak, pakai lagi. Ini dulu aja. Setelah kali ini mau saya suruh googling dulu kalau udah butuh googling. Angkat Pak. Angket. Ya udah. Udah Pak. Baik ya, ini kita coba reconnect lagi. Nah, ini sudah terreset ya. Di sini tidak ada settingan IP-nya, masih kosong ya semuanya. Ya. Di sini interface-nya saya terhubung ke PC saya melalui Ether 2. Nah, tandanya di sini ada simbol R ya atau running ya. Jadi interface Ether 2 ini ada yang terhubung. Baik, selanjutnya setelah reset kita coba hubungkan ini ke internet. Internetnya saya hubungkan ke port Ether 1. Jadi di sini saya akan hubungkan ke Ether 1 ke internet. Baik, saya akan hubungkan ya. Ini kebetulan sudah saya siapkan kabel LAN yang sudah terhubung ke koneksi internet. Nah, di sini sudah R ya, sudah terhubung. Baik, kita perlu mengetahui dari internet ataupun ISP itu settingannya seperti apa. Apakah statik ataupun DHCP. Di lab ini di saya settingnya DHCP, jadi kita cukup mengaktifkan DHCP client. Di IP DHCP client, kemudian tambah interface yang terhubung ke internet Ether 1 ya, ini checklist, and default root yes ya, apply oke. Sampai dia mendapatkan alamat IP. Nah, kemudian
cara yang kedua, kalau misalkan statik, kita harus tahu kita dikasih alamat IP berapa. Nah, misalkan 3.47/24 ya. Nah, setelah kita koneksi ke internet sudah mendapatkan alamat IP, kita coba cek di terminal untuk memastikan verifikasi router ini sudah terhubung ke internet apa belum. Kita lakukan verifikasi dengan cara klik ke terminal di sini, kemudian kita ketik ping spasi google.com. Nah, di sini sudah terhubung ya. Nah, cara yang kedua, apabila kita tidak mendapatkan alamat IP secara otomatis atau DHCP klien, kita bisa setting alamat IP secara statik. Kita coba ya. Di sini kita samakan saja IP-nya 172.16.3.47. Di sini IP address-nya ini kita samakan ya, kita tambah address-nya ini sama. Nah, ini kita hapus dulu. Ya, ini cara yang kedua ya, kita verifikasi apakah sudah connect. Ya, sudah, karena IP-nya sama tadi ya. Kemudian selanjutnya kita memberikan alamat IP untuk jaringan LAN. Jadi di sini saya terhubung ke Ether 2. Jadi saya coba untuk memberikan alamat IP untuk interface Ether 2. Jadi IP address di sini kita tambah interface Ether 2 ya. Alamat IP-nya kita bedakan. Ya, misalkan di sini 192.168.2.1/24. Kita apply, oke. Ini Ether 2 alamat IP-nya ya, gateway-nya. Selanjutnya, jika kita mengharapkan alamat IP dari router ini di interface Ether 2, untuk mendapatkan alamat IP dari si router, kita perlu memberikan settingan DHCP server atau mengatur DHCP server di router. Caranya di IP DHCP server, kita langsung ke DHCP setup, pilih di sini interface yang DHCP servernya yang Ether 2. Ya. Next, ini address space-nya, networknya. Next, nah ini gateway-nya yang tadi sudah kita buat di Ether 2. Kemudian ini list address to give out. Address to give out itu dari IP berapa ke berapa. Misalkan 2 sampai 10. Jadi klien yang dapat alamat IP secara DHCP melalui Ether 2 antara 2.2 sampai 2.10. Next, ini DNS servernya. Next, ini list time-nya, waktu sewanya. Sudah. Oke, cukup ya. Selanjutnya ini kita buatkan konfigurasi settingan alamat IP untuk si klien. Jadi kita buka ini yang terhubung ke router Ether 2 tadi. Di sini IP-nya masih statik ya. Saya setting alamat IP-nya di sini DHCP agar si router bisa memberikan alamat IP kepada klien. Oke, ya, kita tunggu. Nah, sudah mendapatkan alamat IP 2.10 di sini. Ya, kita lihat di sini. Nah, berarti DHCP server sudah selesai. Nah, selanjutnya konfigurasi dasar yang lainnya kita verifikasi. Nah, apakah sudah mendapatkan alamat IP? Ya, tadi kita sudah verifikasi nih alamat IP-nya. Kemudian gateway-nya ini kita coba verifikasi dengan cara nge-ping dari si PC-nya ke alamat IP router. Kita ketik di sini IP routernya adalah 2.1. Nah, sudah terhubung. Jadi komputer klien ini sudah terhubung ke
gateway di Ether 2. Nah, apakah sudah connect internet untuk PC-nya? Kita coba cek ping google.com. Bagaimana kan? Oke, di sini belum connect internet ya. Belum connect internet. Nah, sehingga kita perlu melakukan konfigurasi yang namanya NAT masquerade di sini. Ya. NAT masquerade di sisi routernya agar si klien ini dapat koneksi internet. Nah, ini kan belum ya. Jadi agar internet yang di router di share ke klien, kita perlu melakukan konfigurasi NAT masquerade namanya. Oke ya, kita lakukan dengan cara klik IP, kemudian klik firewall, kemudian klik yang NAT ya. Nah, di sini. Kemudian klik tanda tambah. Kemudian di general di sini chainnya SRC NAT kita rubah. Kemudian out interface. Ini out interface ini interface yang mengarah ke ISP ya, atau internet, yaitu Ether 1. Kemudian actionnya kita pilih di sini masquerade. Ya, kita boleh tambahkan di sini komen ini NAT untuk internet. Oke. Kita apply OK. Nah, kemudian kita coba lagi di sini. Ya. Nah, sekarang sudah terhubung. Nah, ya sudah jalan. Baik, selanjutnya untuk mengamankan akses router MikroTik kita perlu membuatkan user. User di sini artinya untuk login ke sini, ya, untuk login ke Winbox ini. Nah, secara default itu adalah user loginnya admin, passwordnya kosong. Seperti ini, login. Akan tetapi ini semuanya sudah tahu ya. Semuanya sudah tahu user defaultnya. Jadi ketika ada orang yang mau mencoba untuk masuk ke router kita dengan user default, nah, dia bisa masuk. Nah, caranya untuk mengamankan kita rubah ataupun buat akses user baru dengan cara menambahkan user yang baru dengan klik sistem. Kemudian di sini users, ya, kita tambahkan dulu di sini, misalkan user name-nya baru TKJ. Nah, ini hak akses ya. Hak akses untuk administrator kita buat full. Semuanya bisa melakukan konfigurasi. Nah, ini passwordnya kita isi. Kemudian apply OK. Untuk mengamankan router kita, adminnya kita disable. Ya, user adminnya di disable di sini. Dengan cara diklik tanda silang. Nah, jadi ketika login dengan user admin ya ke dalam router kita, maka di sini error wrong username dan password karena kita sudah disable tadi. Dengan user yang baru tadi kita sudah buat. Nah, bisa ya. Oke. Ini hak akses yang full. Bagaimana kalau misalkan ada user yang mau mengakses melihat konfigurasi saja ataupun hanya menambahkan beberapa konfigurasi? Nah, kita bisa menambahkan user yang baru. Misalkan di sini guru ya, usernya hak aksesnya cuma write, jadi menambahkan beberapa konfigurasi ya. Hak aksesnya write, nah, simbol seperti ini. Kita juga bisa menambahkan hak akses yang lain, misalkan usernya dia cuma bisa melihat konfigurasi. Kita coba hak akses yang tadi kita sudah buat, guru. Kita coba connect. Ya, dia tidak bisa menambahkan user baru karena hak aksesnya cuma write. Nah, kemudian bisa menambahkan DHCP server ya. Nah, tapi tidak bisa menambahkan user yang baru. Itu untuk yang user write. Kemudian bagaimana dengan user yang read? Read di sini ya. Siswa. Nah, di sini bisa menambahkan yang baru. Violent nggak bisa ya. Nah, ini pembatasan hak akses ya, hak akses di user MikroTik. Nah, untuk mengidentifikasi router kita ini yang kita remote ini routernya yang mana. Nah, misalkan ada banyak sekali router yang
tersedia di jaringan kita, router MikroTik. Kita harus tahu ini identitasnya, ini router yang akan kita remote yang mana. Nah, kita perlu memberikan nama ya. Kita perlu memberikan nama dengan cara mengubah identitasnya. Mengubah identitasnya bagaimana? Nah, kita connect lagi ke routernya. Kemudian kita buat di sini namanya, kita rubah ya. Dengan cara diklik sistem, kemudian identity. Nah, misalkan di sini kita ganti nama router TKJ. Sehingga ketika kita melakukan remote di jaringan tersebut, ya, kita melakukan network di sini, akan terbaca di sini router yang akan kita remote. Misalkan yang ini, ya. Kita lakukan connect kembali. Nah, jadi kita tidak salah dalam melakukan remote router tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa mengganti identitasnya. Nah, misalkan yang ini Ether1, di interface ini untuk apa? Untuk kemana? Nah, kita bisa kasih komen ataupun keterangan di sini. Misalkan ini untuk ESP. Kemudian ini untuk lokal. Nah, atau kita juga bisa mengganti nama. Mengganti nama interface-nya. Interface-nya misalkan di sini kita ganti nama Ether1 ganti nama jadi one. Ataupun di sini Ether2 kita ganti nama jadi client. Seperti ini. Tadi Ether1 yang ini, Ether2 yang ini. Kita ganti. Nah, di tipe router bot ini di dalamnya sudah ada tersedia WLAN. Nah, biasanya kalau di router yang baru secara default WLAN-nya defaultnya itu adalah di disable. Nah, jika kita ingin mengaktifkannya di sini, ya, di WLAN-nya, wireless-nya masih mati, kita perlu menyalakan terlebih dahulu. Nah, dengan cara klik wireless-nya, klik tanda centang ya. Kemudian WLAN ini juga terdiri dari beberapa mode. Mode wireless-nya ada mode station, mode AP bridge, ya. Nah, untuk membaca di perangkat wireless-nya ini perlu dirubah namanya modenya AP bridge. Ya. SSID-nya MikroTik misalkan. Ya. Sehingga di sini di perangkat wireless akan terbaca SSID ataupun nama WiFi-nya. Nah, WiFi-nya apa di sini? Nah, cukup sekian dari saya untuk konfigurasi dasar dari MikroTik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.